Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal usaha kue brownies. Nama saya Febrianda Prasetya dari Prodi Manajemen Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan proposal usaha kue brownies. Pertama itu adalah latar belakang. Kue brownies adalah kue dengan bahan baku coklat dan bertekstur agak basah. Kue dengan salah satu bahan baku yaitu coklat ini menarik peminat kue basah hampir ke segala pangsa pasar, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Mungkin kebanyakan dari mereka sangat menyukai kue ini dikarenakan dominan rasa coklatnya yang lezat dan tekstur yang lembut. Brownies merupakan olahan kue berbahan dasar tepung terigu. Tepung terigu merupakan tepung atau bubuk yang berasal dari biji gandum, sehingga menghasilkan citra rasa membuat penikmatnya merasa suka sekali untuk menjadikan makanan favorit mereka. Makanan siap saji untuk sarapan atau santap siang dikala kesibukan begitu banyak variasi dan jenisnya, salah satunya brownies. Pemanfaatan brownies sebagai makanan untuk sarapan pagi dan makanan pengisi di waktu sibuk terasa cukup banyak membantu. Atas dasar analisis kebutuhan, maka diperoleh sebuah peluang bisnis untuk membuat sebuah usaha pembuatan kue brownies. Dan bisnis kue brownies termasuk dalam lingkup kuliner. Peminat brownies senang jika kita menyajikan cita rasa untuk pelengkap kue brownies selain rasa coklat. Keberadaan kue brownies sebagai salah satu makanan yang sangat banyak digemari oleh masyarakat tersebut karena memiliki bentuk yang padat dan memiliki rasa manis kaya akan rasa coklat. Sesuai perkembangan era globalisasi, kue brownies juga semakin berkembang baik dari segi rasanya yang mulai beraneka ragam, dari rasa coklat, pandan, pisang, tape, red velvet, ubi ungu, dan topping juga menyediakan rasa yang terbilang unik. Yang kedua itu ada visi dan misi dari brownies. Visi dari usaha Nanda Brownies adalah menjadikan usaha brownies ini yang bisa bersaing di pasar era globalisasi, menciptakan usaha kuliner makanan siap saji, dan berharap usaha ini dijadikan makanan favorit di seluruh Indonesia. Misi dari usaha Nanda Brownies adalah mengenalkan produk kue brownies kepada masyarakat umum, menciptakan kue brownies dan yang banyak disukai oleh semua kalangan umum, dan terus menciptakan aneka ragam brownies bervariasi dan mengikuti tren perkembangan saat ini. Yang ketiga itu ada tujuan produksi. Yang pertama, menarik minat konsumen untuk merasakan jenis kue yang lagi tren saat ini. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga, mencapai target penjualan. Dan yang keempat, menciptakan produk kue brownies agar dikenal oleh semua masyarakat umum. Oke, bab 2 itu ada profil usaha. Yang pertama itu data perusahaan. Nama toko itu Nanda Brownies, bidang usaha makanan. Jenis produk itu kue basah brownies. Alamatnya Jalan Es Parman Pintu 3, Perum Bida Ayu, Blok P62, Tanjung Priayu, Kota Batam. Nomor HP 083809958765, itu saya. Yang kedua itu ada 085974898699, itu ibu saya. Mulai berdiri itu 2015. Pekerjanya itu ada 3 orang. Yang kedua itu ada data pemilik. Nama Ibu Yani, usaha milik ibu saya. Alamatnya sama seperti yang tadi, Jalan Es Parman Pintu 3, Perum Bida Ayu, Blok P62, Tanjung Priayu, Kota Batam. Nomor HP 085974898699. Sosial media itu ada di fanspage Facebook, itu namanya Nanda Brownies. Yang ketiga itu ada produk yang kami hasilkan. Produk yang kami hasilkan yaitu brownies kukus dengan aneka ragam rasa, mulai dari coklat, original, pandan, tape, pisang, ketan, ubi ungu, dan rasa terbaru kali ini yaitu red velvet. Dan kami juga sedang membuat ide baru yaitu bolu panggang dengan rasa yang dibilang seperti rasa brownies, serta menciptakan aneka kue tart atau kue ulang tahun, dan untuk harga bisa dibilang terjangkau untuk kalangan masyarakat umum. Bahan baku pembuat brownies cukup diperoleh bahan baku di warung, supermarket, atau toko-toko yang menjadi langganan. Menjaga hubungan baik dengan toko sebagai pemasok bahan baku dapat dijadikan strategi untuk mendapatkan bahan baku berkualitas dengan harga yang relatif murah. Salah satu bahan baku utama pembuatan brownies adalah coklat.
Karena itu coklat yang digunakan untuk membuat brownies sebaiknya coklat yang bermutu. Oke, yang keempat itu ada bahan baku dan peralatan. Yang pertama itu ada alat yang diperlukan. Yang pertama ada timbangan, mixer, loyang bentuk, gelas ukur, sendok, spatula, oven, panci besar, pisau, dan alat parutan. Dan bahan yang diperlukan itu ada 2-4 butir telur ayam, 125 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, 55 gram coklat bubuk, 150 gram margin, 100 gram coklat dark, setengah sendok coklat pasta, 1 gelas minyak sayur, 1 sendok mentega, 80 ml susu kental manis. Yang terakhir itu ada baking soda atau vanila secukupnya. Kemudian yang kelima ada proses produksi. Cara membuat kue brownies sebagai berikut. Yang pertama, ambil wadah ukuran sedang, pecahkan dan masukkan 3 butir telur ayam ukuran besar, lalu masukkan 250 gram pasir dengan gula pasir dan setengah sendok, campur mixer kedua bahan tadi sampai mengembang. Kemudian yang kedua itu ada masukkan 125 gram tepung terigu, garam, vanili, dan 55 gram coklat bubuknya. Aduk dan campur kedua bahan adonan di atas sampai merata. Proses pencampuran cukup menggunakan spatula sampai benar-benar dicampur dengan sempurna dan tidak ada gumpalan sedikit pun. Yang ketiga itu ambil wadah lain, lalu yang ukurannya lebih kecil, masukkan 100 gram coklat dan 150 gram margarin cair. Rebus sejenak untuk memudahkan proses pencampuran kedua bahan tersebut. Campur ke dalam adonan utama dan aduk kembali menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur dengan rata dan sempurna. Yang kelima itu ada ambil satu wadah lagi dan pisahkan setengah adonan kue brownies di atas. Tambahkan 80 ml susu kental manis putihnya dan coklat pasta kalau perlu. Campur dan aduk lagi sampai semua bahan tercampur dan menjadi rata dan sempurna. Yang keenam itu ada masukkan setengah adonan tanpa susu manis ke dalam wadah untuk lapisan pertama dan kukus selama kurang lebih 10 menit dengan api sedang sampai matang. Masukkan setengah adonan brownies coklat yang sudah tercampur dengan susu kental manis. Kemudian masak lagi kurang lebih 12 menit. Terakhir, masukkan sisa adonan tanpa susu kental manis, masak lagi sampai matang. Yang terakhir itu ada setelah browniesnya sudah matang, kita bisa menambah irisan keju atau topping yang lainnya sesuai dengan pesanan. Yang keenam itu ada tempat produksi. Tempat produksi dan sekaligus tempat produksi kue brownies adalah rumah pribadi untuk membuka usaha kue brownies ini, sehingga kami tidak perlu memikirkan pembayaran uang sewa tiap bulannya. Kami pun bisa lebih santai saat produksi kue brownies dan tidak memerlukan tempat sewa serta mengurangi biaya proses produksi lainnya. Yang ketujuh, target atau segmen pasar. Pangsa pasar menengah ke atas ini terdiri dari berbagai elemen di masyarakat, yaitu pekerja di kantor, ibu rumah tangga, anak sekolah, dan mahasiswa. Untuk memenuhi target pemasaran kelas menengah ini harus ada ide brownies laku terjual pasaran seperti kue tetap lezat, promosi dengan bunga, harga yang terjangkau, dengan kondisi ekonomi dan lokasi penjualan yang bagus akan menjadi pangsa pasar yang sangat besar. Dan mengingat penduduk kota Batam rata-rata pekerja industri sehingga bisa menjadi patokan untuk promosi ke teman-teman perusahaannya. Yang kedelapan itu ada pemasaran. Pemasaran untuk mencapai target yang diinginkan dapat mendapatkan keuntungan yang ditarget dicapai, perlu halnya dilakukan dengan berbagai strategi penjualan. Strategi penjualan dilakukan meliputi menjual secara online menggunakan aplikasi sosial media. Yang kedua itu ada menjual dengan memanfaatkan program reseller. Yang ketiga menjual di pasar tradisional atau toko kue. Yang keempat itu ada menawarkan ke kantor, koperasi, serta kantin dengan cara menitipkan kue brownies. Yang kelima itu ada melakukan promosi dari mulut ke mulut, diawali dengan promosi di wilayah tempat usaha kita. Yang kesembilan itu ada resiko. Resiko dalam usaha pembuatan kue brownies diantara lain yaitu menggunakan bahan baku yang kurang
baik atau bahan komposisi pembuatan tidak sesuai sehingga dihasilkan kurang enak, serta bahan baku yang terkadang sulit didapat sehingga brownies tidak dapat diproduksi. Seharusnya dalam produksi kita harus menyimpan bahan baku untuk stok produksi ke depannya agar masyarakat yang ingin membeli bisa langsung diproduksi tanpa menunggu bahan baku tersedia. Resiko lain terkait daya tahan brownies. Untuk brownies kukus dapat tahan sekitar 3 hari bila tidak disimpan di kulkas, dan jika di kulkas daya tahan hingga bertahan 7 hari. Oleh karena itu perlu kita pastikan jumlah produksi dengan perkiraan penjualan agar pengusaha tidak mengalami kerugian. Ke-10 yaitu analisa SWOT. Yang pertama itu ada strength. Strength itu kekuatan. Kue brownies ini memiliki rasa yang lembut, enak di mulut, dan setiap mempunyai keunggulan masing-masing. Harga terjangkau di kalangan umum, proses pembuatannya mudah dan sederhana. Kualitas dan tekstur produk yang khas berbeda dengan yang lain. Memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan produk kue brownies melalui internet. Tempat produksi ada di wilayah perumahan yang rata-rata mahasiswa dan karyawan. Kemasan menarik, kualitas produk kami juga terjamin. Yang kedua itu ada weakness, kelemahan. Untuk harga dan bahan baku yang relatif tidak menentu atau tidak stabil sehingga sulit menentukan harga. Produk mudah ditiru. Proses produksi juga tergantung pesanan. Manajemen perusahaan juga masih sederhana. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang pasar untuk mendapatkan seseorang konsumen yang sangatlah menjanjikan sehingga produk kue brownies sangat mudah ditemukan di pasar atau di warung-warung. Pertumbuhan pasar kemungkinan meningkat drastis. Keterbukaan sistem teknologi saat ini menjadi peluang berwirausaha untuk membuat kemajuan besar di bidang produksi khususnya. Yang terakhir itu ada ancaman. Kadang selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh besar terhadap pembelian produk kue brownies. Muncul pesaing baru dan banyaknya varian produk kue brownies lainnya. 3. Kita membahas tentang analisis biaya usaha. Yang pertama itu ada biaya investasi. Keterangannya itu oven 1 buah 1.500.000, kompor 1 buah itu 600.000, tabung gas 2 buah 400.000, mixer 1 buah 500.000, loyang 12 buah 25.000 kali 12 300.000, baskom 4 buah 80.000, timbangan 1 buah 75.000, dan peralatan lainnya itu sekitar 700.000. Total investasi itu 5.655.000. Yang kedua itu ada biaya variabel. Gula pasir 1 kilo itu kali sebulan itu 30 hari itu 360.000. Tepung terigu 1 kilo kali 30 hari 300.000. Telur 3 butir kali 30 hari 150.000. Coklat 3 pieces kali 30 hari 210.000. Minyak goreng 1 kilo 360 kali 30 hari 360. Vanili 1 kilo 150.000. Soda kue 2 pack itu 60.000. Gus kue 32 buah 960.000. Bahan lainnya itu 300.000 dan biaya listrik serta air itu 400.000. Total biaya variabel yaitu 3.250.000. Total biaya operasional per bulan itu gabungan dari total biaya investasi ditambah dengan biaya variabel 8.905.000. Yang ketiga itu ada penerimaan per bulan. Penjualan kue brownies 15 dus seharga 35.000 kali 30. Jumlah total 15.750.000. Keuntungan per bulan. Keuntungan sama dengan total penerimaan dikurang total biaya operasional 15.750 dikurang 8.905.000 sama dengan 6.845.000. Yang terakhir bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan. Dari pembahasan mengenai proposal yang saya buat dapat disimpulkan bahwa usaha kue brownies cukup memiliki keuntungan yang menjanjikan. Semoga dengan adanya bisnis ini kita dapat menambah pilihan akan makanan siap saji, dan usaha ini memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan besar dan menarik banyak pelanggan, dapat menciptakan rasa yang khas sebagai makanan ringan yang lezat dan menyehatkan.
Sarannya, kami berharap apa yang telah kami lakukan ini dapat diterima di masyarakat umum, dan kami berharap dengan diajukan proposal ini dapat menarik dan keinginan saudara sekalian untuk bergabung bersama kami sebagai salah satu pemodal di usaha kami ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.